Shalom saudara-saudari, saya menyapa kembali dari channel ini. Salam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Apapun kondisi kita, percayalah bahwa Tuhan tetap ada bagi kita. Dan saya yakin juga, saudara yang setia mendengarkan channel ini, saudara semakin melekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim, sehingga kita mengenal Dia, iman kita bertumbuh di dalam Dia, dan kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran yang mengatasnamakan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tema saya mengenai waspadalah di akhir zaman. Jangan mudah disesatkan oleh berbagai pengajaran mengatasnamakan firman Tuhan tentang Allah yang Esa. Hati-hati saudara, lebih baik secara pribadi kita bertumbuh dengan benar. Jangan sampai kita mudah disesatkan. Karena manusia juga tidak sempurna. Apalagi bahasa-bahasa manusia. Baik dari negara manapun, semua bahasa tidaklah sempurna. Hanya membuka wawasan, memberikan contoh, dan bahasa itu hanya melengkapi kita. Tetapi yang sempurna adalah hikmat Roh Kudus, hikmat Allah itu sendiri. Jadi perlu diuji dalam roh. Di setiap roh harus diuji. Untuk lebih lagi kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita awali selalu dengan doa. Mari kita berdoa. Roh Kudus, Engkau nyata, Engkau ada, Engkau hidup. Engkaulah yang memberi pengertian pemahaman, supaya di akhir zaman kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran tentang Allah yang Esa di dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mampukan kami, ajari kami, supaya kami bertumbuh, beriman, tumbuh, tekun selalu, setia mengikut Engkau sampai kami dipanggil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang mendengar di sini diberikan hikmat, pengertian yang benar oleh Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara, kita baca Alkitab di dalam kitab Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Judulnya adalah Hanya Satu Injil. Aku heran, kata Rasul Paulus, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ayat 7, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi yang benar diputarbalikkan tentang Injil Kristus. Ayat 8, perhatikan. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Dia penyesat, pasti dihukum di api neraka. Yang tersesat juga dihukum di api neraka selama-lamanya. Terkutuklah dia. Ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, diulangi lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Inilah yang dialami oleh Rasul Paulus. Artinya dia memiliki hati hamba. Tentu kalau kita melayani Tuhan,
Ingat, siap mengalami tanda kutip salib, mengalami tanda kutip aniaya. Tetapi jangan takut, bertumbuhlah selalu pengenalan yang benar akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudara, tadi diulangi di ayat ini dikatakan yang sebenarnya bukan Injil. Ini masalahnya. Mengapa di akhir zaman terjadi pengajaran-pengajaran yang sesat? Dan kita jangan mudah disesatkan. Karena Alkitab sudah mencatat. Dan ini yang dialami, yang dikisahkan. Pengalaman, pelayanan dari Rasul Paulus. Nah, saudara, latar belakang surat Galatia itu, Paulus memberitahukan bahwa jemaat di Galatia dikacaukan oleh pengajaran yang sesat di tengah hangat-hangatnya pergumulan komunitas Yahudi pada saat itu. Telah menyimpang dari Tuhan dan menganut ajaran palsu. Ya, mereka berusaha mengacaukan bahwa pengajaran Rasul Paulus itu salah. Makanya di pasal 1, ayat 1, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi bukan soal manusia, bukan karena manusia atau oleh manusia, tetapi Allah memakai Rasul Paulus. Rasul Paulus mengalami secara langsung tentang hakikat Allah di dalam diri Yesus. Jadi hati-hati, siapa yang berkata Yesus bukan Tuhan, itu urusan dia. Kita percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus juga adalah Allah. Nah, saudara, artinya Rasul Paulus tidak mencari tanda kutip pujian, ketenaran, kehebatan, atau motivasinya membanggakan dirinya. Bukan. Melainkan dia siap jadi hamba Kristus. Ketika dia diremehkan, dihina, ketika pengajaran yang mengacaukan iman orang-orang percaya, dia tetap punya prinsip. Tetap Injil harus diberitakan dengan benar. Karena tahukah saudara bahwa malaikat asalnya dari sorga, tetapi karena malaikat yang sombong dibuang menjadi malaikat kegelapan yang kita kenal namanya setan, iblis, atau roh-roh jahat lainnya. Dan mereka dihukum di api neraka selama-lamanya. Tempat kengerian, ratap, tidak mati-mati, tetapi disiksa selama-lamanya. Tetapi setan, iblis tidak mau sendirian. Iblis berusaha merusak manusia. Jadi sejak masa mulanya, manusia sudah jatuh dalam dosa karena godaan, karena tipu daya iblis. Artinya malaikat terang, malaikat kegelapan berubah seakan-akan menjadi malaikat terang, sehingga menipu apapun yang iblis bisa lakukan. Dan sampai zaman ini, bahkan juga zaman Rasul Paulus, banyak orang mulai tersesat dengan pengajaran-pengajaran palsu yang mengatasnamakan Allah yang esa. Beberapa penafsir juga menjelaskan juga bahwa keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus tidak cukup, harus dihubungkan dengan budaya, tradisi nenek moyang yang tidak berdasarkan dengan maksud Allah atau kebenaran firman. Bukankah keselamatan yang kita terima dengan cuma-cuma itu hanya oleh salib Yesus? Yesus membuktikan teladan. Yesus membuktikan kasihnya, cintanya kepada manusia, supaya manusia tidak masuk ke neraka, tidak dihukum. Cukup hanya dia.
Tetapi banyak orang yang menyeleweng, banyak orang yang menghina, banyak orang yang mentertawakan. Dan saya mau katakan, biarlah. Yang penting kita bersyukur, kita ada di dalam Kristus, kita yakin satu-satunya juru selamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Allah. Nah saudara, tema-tema Alkitab di Galatia membahas mengenai kehidupan roh. Artinya, kita telah menerima karunia Roh Kudus. Kalau kita sudah terima, maka buah Roh Kudus akan muncul di dalam kehidupan kita. Artinya, Kristuslah yang menjadi terang dalam hidup kita. Itu yang dimaksud dengan buah-buah roh. Supaya apa? Menyelaraskan kehidupan percaya kita dengan Kristus. Jadi bukan dagingnya lagi, tetapi ada dipimpin oleh Roh Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah itu esa, satu, tidak bisa dipisahkan. Hakikatnya tetap satu. Manusia itu dibatasi dengan ruang dan waktu. Tetapi ilahi, supranatural, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, tidak diukur, tidak dibatasi dengan ruang dan waktu manusia. Dia menembus segalanya. Jadi saudara, otak kita itu kecil. Bagaimana mungkin kita bisa memahami Allah yang maha besar? Tapi dia menunjukkan, membuktikan pribadinya, karyanya, keesaannya, lewat ciptaannya, dan lewat yang lainnya. Semua tunduk kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, ini yang menjadi tantangan di orang-orang percaya, ya, yaitu di mana mereka mengalami ajaran palsu, mempercayai ajaran-ajaran yang telah menyimpang dari Tuhan. Jadi hal pertama, Paulus menegaskan bahwa yang benar itu Injil Allah, bukan Injil manusia. Paulus berdiri sebagai rasul, bukan karena atau oleh manusia, melainkan karena oleh pemilihan Kristus. Jadi saudara bersyukur, kita dipercaya menjadi saksi Tuhan Yesus, saksi kerajaan Allah yang kekal. Percayalah saudara, bahwa setiap kita saling melengkapi. Ada yang dipanggil karunia nabi, rasul, pengajar, guru, atau lain sebagainya. Tujuannya adalah satu tubuh di dalam Kristus, dan kita saling melengkapi. Jadi Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru bukan bertolak belakang, tetapi saling melengkapi. Dan Kristus sebagai penggenapan satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Sang Juru Selamat, Dia Allah yang esa, yang sempurna, ada di dalam kehidupan kita. Paulus tidak mencari kesukaan manusia atau perkenanan manusia, dan tidak menerima Injil dari manusia, tetapi langsung dinyatakan Allah melalui hubungan pribadinya, imannya, pengetahuan akan Yesus Kristus, dapat mengenal dan memiliki Injil yang benar. Saudara yang kasih Tuhan, perhatikan, Paulus menegaskan hanya Injil Allah, bukan Injil manusia. Yang kedua, Paulus mengungkapkan, Injil adalah berdasarkan kebenaran, bukan kehebatan atau otak manusia. Dalam hal ini bukan berarti kita anti dengan otak atau akal budi. Tetapi di atas segala-galanya adalah keyakinan atau respon kita akan karya Allah. Tahukah saudara, Paulus, Barnabas, Titus bertemu dengan orang yang disebut soko guru. Kalau soko guru artinya orang yang terhebat, terkenal, terpandang, disegani, dihormati, ditakuti. Itu soko guru. Tetapi mereka, Paulus dan lain-lainnya tidak terpengaruh
oleh pengajaran mereka, tetapi mereka tetap berpegang kepada kebenaran Injil. Kedudukan dalam sebuah jabatan atau sebuah keagamaan bukanlah yang dibanggakan, bukanlah yang terpenting, tetapi kebenaran Injil yang paling penting. Galatia 2 ayat 6. Bahkan di situ Paulus menegur Rasul Petrus. Saat itu terpengaruh oleh utusan-utusan orang yang mau meyahudikan gereja. Meyahudikan gereja maksud saya. Sehingga tidak mau makan lagi dengan orang-orang percaya. Artinya orang-orang kafir. Tetapi kelakuan mereka tidak mencerminkan seperti Yesus. Hidup kita harus mencerminkan kemuliaan Yesus. Dan Paulus berani menegur Rasul Petrus, sekalipun dia rasul. Selama prinsip kebenaran firman Tuhan, tegakkanlah itu. Jangan takut, sekalipun yang menyerangmu, sekalipun yang menghambatmu lebih besar dari segalanya. Jangan takut, tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, yang selanjutnya, mengapa mereka dikacaukan dengan Injil lain? Paulus menegaskan kembali bahwa Injil Allah berasal dari iman, bukan dari perbuatan hukum Taurat atau kesalehan manusia. Tahukah bahwa kita diselamatkan itu karena iman, respon. Dan kita menerima, melihat mujizat, itu semua karena iman. Sebab hukum Taurat hanya membuktikan bahwa kita ini berdosa, yang tidak sanggup menjadi orang benar karena perbuatan atau kesalehan diri sendiri. Tetapi kita dapat menjadi benar karena iman. Dan iman itu menyalurkan kasih, yaitu perbuatan-perbuatan baik. Maka kita disebut juga orang merdeka, bukan hamba dosa, bukan budak dosa lagi, dibelenggu. Karena semua manusia telah berbuat dosa. Dari zaman Adam sampai di kitab Wahyu. Semua manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan keselamatan, kemuliaan Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah datang dalam rupa manusia yang kita kenal, Yesus Kristus. Dia bukan hanya sekedar manusia, tapi dia adalah ilahi. Benih ilahi, sang juru selamat. Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selanjutnya, tantangan bagi orang-orang percaya di Galatia, yaitu tentang ajaran palsu. Sehingga Paulus menunjukkan Injil Allah bukanlah karena sunat, melainkan karena salib. Itulah tanda kehidupan orang percaya. Sunat memang baik, tetapi sunat bukan menunjukkan kita lebih rohani dari yang lain. Bukan. Tetapi sunat secara roh. Apa maksudnya? Yaitu hidupnya Tuhan ada di dalam kita. Yang tadinya kita sulit mengampuni, sulit mengasihi. Tapi siapapun orang yang berusaha menjatuhkan kita, kita mengasihi. Kita mengampuni. Jadi bukan soal hal-hal lahiriah. Memang pertobatan hanya Tuhan yang tahu. Tapi buah pertobatan orang lain akan melihat kita. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bukan soal sunat secara lahiriah. Kita dianggap lebih hebat, lebih rohani. Melainkan karena salib. Salib bukan kita harus disalib seperti Yesus. Di tiang kayu atau dipaku. Tetapi salib artinya kita rela berkorban. Kita siap menderita karena nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena dosa, tapi karena kita hidup di dalam Tuhan. Punya prinsip, punya keyakinan, tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran apapun. Kita tetap berpegang teguh
Allah yang Esa ada di dalam Bapa, Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang hidup, Roh Kudus. Karena di dalam kitab Galatia 6 ayat 14, Rasul Paulus berkata bahwa aku disalibkan dengan Kristus, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah menjadi kebanggaan Rasul Paulus. Artinya dia tidak mencari perkenanan, motivasi yang salah mengatasnamakan Tuhan. Saudara, di akhir zaman, miliki motivasimu yang benar untuk melayani Tuhan. Raja segala raja, hanya Dialah yang harus ditinggikan. Kita ini hanya orang percaya, orang kepercayaan Tuhan. Kita ini hanya menjadi saksi Tuhan. Bukan kita yang jadi Tuhan. Sehingga orang lain sujud sembah kita, agungkan kita. Bukan. Tetapi biar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Waktu kita diangkat, kita tetap rendah hati. Semua karena Tuhan. Amin. Nah, saudara, Galatia 2 ayat 19-20. Saudara, itulah Injil yang benar, yang dijelaskan juga sebagai kita orang percaya. Bertumbuhlah dalam Injil Kristus. Dan saya mau tegaskan kembali di ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Bayangkan saudara, sekalipun ada malaikat nih turun dari sorga, bawa pengertian yang berbeda, dikatakan Yesus bukanlah Tuhan, Yesus bukanlah Allah, Yesus bukanlah terang dunia, tetapi hanya sebagai media. Saudara, hati-hati. Sangat berbahaya. Dan saat ini saya tidak menghakimi maksud yang lain. Ya, karena tanggung jawab adalah diri sendiri kepada Tuhan. Bayangkan, malaikat dari sorga saja, kalau bawa Injil yang berbeda dengan Injil sebenarnya tentang Allah yang Esa, maka dia terkutuk. Artinya apa? Disiksa di api neraka selama-lamanya dengan setan, dengan roh-roh jahat. Ingat, setan berasal dari malaikat terang yang dibuang karena kesombongan. Dibuang ke dunia orang mati, tetapi dibuang ke dunia ini untuk merusak. Karena tujuan iblis hanya merusak manusia, supaya manusia menolak Tuhan. Manusia tidak percaya lagi tentang Allah yang Esa. Diputar balikan, dikacau balaukan. Sehingga iblis dihukum dengan manusia, nabi-nabi palsu, roh-roh jahat, dan orang yang tersesat akan dihukum di api neraka. Jadi saudara, masih ada kesempatan. Bertumbuhlah dengan imanmu, bacalah banyak Alkitab, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan atas pengajaran-pengajaran di akhir zaman. Karena neraka bukan soal apakah kamu pendeta, atau apakah kamu orang anak-anak Tuhan. Tapi kalau hidup kita sudah melenceng, sudah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maaf, bukan keselamatan itu hilang, tetapi kita dihukum. Karena kita sudah terlalu parah melenceng dalam pengertian firman Tuhan. Allah yang Esa, hakikatnya, keberadaannya, satu, unity, yaitu adalah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus, hakikatnya Allah, hakikatnya Tuhan. Tetap berpegang pada itu, karena di zaman Abraham sampai kitab Wahyu oleh rasul-rasul, tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang menolak tentang Trinitas, keesaan Allah, Tritunggal, Allah yang Esa. Pribadinya kita bisa bedakan. Ini kan soal peran,
fungsi, peran Bapa, peran Yesus, peran Roh Kudus atas ciptaannya. Jadi tetap satu, tidak bisa hakikatnya terpisah-pisah. Hakikatnya satu di dalam Allah yang Esa. Jadi hati-hati saudara, jangan mudah percaya, dikatakan tadi, sekalipun malaikat sorga datang bawa Injil yang berbeda dengan Injil yang kuberitakan kepadamu, terkutuklah dia. Jangan sampai kita tersesat. Apalagi kita, maaf, hamba-hamba Tuhan, pendeta sekalipun, kalau kita sudah menyeleweng, hati-hati, bahaya. Alkitab mencatat, kalau kita menyesatkan seorang kecil saja, maka lebih baik batu kilangan, batu yang besar, dibuang ke laut. Tidak ada gunanya. Yang ada hanyalah siksaan selama-lamanya. Menderita selama-lamanya. Jadi saudara, jangan sampai kita tersesat, jangan sampai kita menjadi penyesat. Karena di akhir zaman banyak nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan Alkitab. Tetapi semua harus diuji oleh iman, oleh rohmu, oleh ketekunanmu, pengenalanmu yang benar tentang Tuhan Yesus Kristus. Banyaklah menyembah Tuhan, banyaklah berdoa, dekatlah selalu dengan Tuhan. Itu saja yang saya bagikan. Di akhir zaman ini, mari kita semakin melekat dengan Tuhan, andalkan Tuhan selalu, jangan mudah terombang-ambing oleh ajaran-ajaran yang membawa Alkitab, apalagi mengenai Allah yang Esa dalam diri Bapa, Yesus Kristus, juga Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua, selamat bertumbuh dalam iman percaya kita, sampai kita meninggal